Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Berikut nama kelompoknya. 1. Nabita Cahya Ramadhani. 2. Nanda Amelia. 3. Riri Febi atau saya sendiri. Dan keempat Riyadin dan Zabrina Eka. Kita akan membahas 4 circulatory system. Yang pertama, human circulatory system. Yang kedua, human circulatory organs. 3. Disorder of the human circulatory system and development of heart technology. Yang keempat, circulatory system in animals. Introduction. Sistem peredaran darah atau yang juga sering disebut sebagai sistem sirkulasi, yaitu suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kardiovaskuler, di mana kata kardio itu adalah jantung dan vaskuler merupakan darah, dan yang satu lagi adalah limfatik. Fungsi sistem peredaran darah. 1. Mengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk didetoksifikasi atau ke ginjal untuk dibuang. 2. Mendistribusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke sel-sel tubuh yang membutuhkannya. 3. Mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Yang keempat, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. 5. Melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Yang terakhir, mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme. Sistem peredaran darah memiliki 4 komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, darah berfungsi sebagai medium pengangkut untuk nutrisi, udara, dan zat buangan. Yang kedua, jantung. Jantung berfungsi memompa darah sehingga dapat beredar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat darah beredar ke seluruh tubuh. Yang keempat, sistem lain yang dapat menambah atau mengurangi kandungan dalam darah. Misalnya, usus halus dalam sistem pencernaan tempat darah mendapatkan nutrisi yang akan dibawa ke seluruh tubuh, atau ginjal tempat darah mengurangi konsentrasi urea yang dikandungnya. Komposisi darah. A. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang paling banyak, yaitu sekitar 55% sampai 60% bagian dari darah. Plasma darah terdiri dari atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya yang harus diangkut ke seluruh tubuh. Terdapat 3 bagian utama protein plasma darah, yaitu yang pertama, albumin yang berperan dalam mengatur tekanan osmotik darah atau untuk mengontrol aliran yang masuk ke dalam membran plasma. Yang kedua, globulin mengangkut nutrisi makanan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah. Yang B, sel-sel darah hampir 45% dari volume darah manusia merupakan sel-sel darah. Terdapat 3 macam sel-sel darah, yaitu sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Golongan darah. Golongan darah manusia ditentukan oleh protein spesifik yang terdapat di membran sel terdapat di dalam sel darah merah. Karl Landsteiner, seorang ilmuwan Australia, bersama dengan Dennett mengelompokkan darah menjadi 4 tipe, yaitu A, B, AB, dan O. Hal tersebut bergantung pada ada tidaknya protein spesifik dalam membran plasma pada sel darah merah yang disebut agglutinogen pada seperti gambar yang di bawah. Organ-organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang kedua, pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan terakhir tekanan darah. Yang ketiga, pembuluh limfa. Pembuluh limfa disebut dengan pembuluh getah bening. Limfa adalah cairan yang menggenangi jaringan tubuh. Gangguan sistem peredaran darah manusia. 1. Hipertensi. 2. Gagal jantung. 3. Stroke. 4. Aterosklerosis.
Dan 5. Serangan jantung. 6. Aneurisma aorta. Pengembangan teknologi jantung. Banyak teknologi yang dikembangkan sebagai media diagnosis peredaran darah. Upaya penanganannya, contoh teknologi sebagai sistem peredaran sebagai berikut. 1. Elektrokardiograf. EKG untuk mendeteksi kondisi jantung dengan cara memantau irama dan frekuensi detak jantung. Hasil dan pengukuran dengan elektrokardiograf adalah elektrokardiogram. Angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. 3. Operasi bypass jantung. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya. Dan 4. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Untuk menjadi donor jantung ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, jadi tidak sembarang orang menjadi donor jantung. 5. Radioactive scanning. Teknologi ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Dan terakhir, 6. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Sistem peredaran darah pada hewan dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut. Sistem peredaran darah terbuka. Beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka seperti contoh serangga. Sistem peredaran darah pada serangga, darah, alat peredaran darah. Sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup adalah cacing. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup yang sederhana. Cacing tanah mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi mengangkut oksigen. Ada 3 pembuluh darah pada cacing tanah, yaitu pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada cacing tanah. Darah, alat peredaran darah. Demikian materi yang telah saya sampaikan bersama kelompok saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.